Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam pengajian rutin kita setiap hari Ahad setelah sholat subuh. Mudah-mudahan majelis kita ini meskipun lewat online menjadi majelis yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi ini kita dikejutkan oleh kabar telah kembali kepada Allah Pak Syahdan Purnadi. Saya mewakili, mudah-mudahan kalau selama bergaul dengan kita semua ada salah dan luputnya, kita semuanya bersedia memaafkan beliau. Mudah-mudahan segala kiprahnya di dunia menjadi amal soleh bagi Pak Syahdan. Semuanya kita adalah milik Allah dan suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah. Yang terpenting bagi kita itu kita harus semua bersiap-siap mempertanggungjawabkan semua tindak tanduk kita selama kita hidup. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Dan inilah hikmah bahwa waktu kematian itu dirahasiakan oleh Allah agar kita setiap hari senantiasa bersiap-siap. Jangan sampai lupa diri, akhirnya jatah untuk Allah kita menjadi sedikit setiap harinya. Setiap aktivitas kita itu selalu berkaitan sama Allah. Dan termasuk pengajian kita ini, itu awalnya pelopornya ini Pak Syahdan ini. Dan sampai sekarang udah puluhan, lebih dari 10 tahun ini. Mudah-mudahan pahala dari pengajian kita ini, barokah dari pengajian kita ini mengalir kepada beliau tanpa mengurangi barokah bagi kita, tanpa mengurangi pahala bagi kita semuanya. Mudah-mudahan terus mengalir meskipun beliau sudah tiada ya. Kira-kira itu. Mari kita buka surah Al-Baqarah ayat 96. Bersama kita juga Pak Mohtar yang kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Pak Mohtar cepat pulih, cepat sembuh, sehat walafiat sekeluarga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun.
وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Wallahu basirun bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Wallahu basirun bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Baik, kita artikan. Wala tajidannahum. Dan sungguh kamu akan menjumpai. Sungguh kamu akan menjumpai ahroson nasi, manusia yang sangat serakah, sangat rakus. Ahros itu asal katanya adalah al-hirsu. Al-hirsu itu serakah. Nah, di sini memakai mubalaghah. Jadi ahros sangat serakah. Seperti kabir itu kan besar. Kalau akbar itu adalah sangat besar. Karena memakai alif di awal itu jadinya berubah maknanya. Makanya kalau ada namanya orang harius gitu ya, pakai shad itu diganti itu. Itu artinya rakus ya. Harius ya. Pakai shad berarti artinya rakus. Al-hirsu itu rakus, kalau ahros itu sangat serakah, sangat rakus, sangat tamak. Sungguh kamu akan menjumpai manusia yang sangat rakus ala hayatin, atas kehidupan dunia maksudnya, atas kehidupan dunia. Nah ini ayat dalilnya tentang serakah ini. Sungguh kamu akan menjumpai manusia yang sangat rakus terhadap kehidupan dunia ini. Apa maksudnya kehidupan dunia? Ya dunyo, kedonyan. Jadi kedonyan itu kalau dulu uang yang sangat besar itu kan 20 ribuan ya kalau nggak salah. Warnanya hijau ya. Makanya kalau orang kedonyan itu dikasih gelar motone hijau ya, karena dulu uangnya warnanya hijau yang paling besar. Nah sekarang beda, warnanya merah, motone abang ya. Sangat rakus kepada kehidupan dunia, terhadap harta maksudnya, terhadap harta benda, pokoknya kebendaan lah yang dimaksud di dalam ayat ini. Wa minal ladzina, dan dari orang-orang yang asyraku, musyrik, sangat musyrik bahkan ya. Kamu akan menjumpai manusia yang sangat rakus terhadap kehidupan dunia ini, bahkan melebihi kerakusannya dari orang-orang musyrik. Orang musyrik kalau rakus itu wajar lah, karena memang dia nggak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Itu wajar kalau dia sangat mencintai dunia. Ini penyakit ini ya. Tapi ada orang yang dia mengetahui kalau dia suatu saat itu akan dihisab, suatu saat itu ada neraka dan surga. Itu sangat rakus, bahkan melebihi kerakusannya daripada kerakusan orang-orang musyrik. Lebih rakus bahkan. Karena apa? Karena dia tahu suatu saat itu dia akan dihisab, suatu saat itu dia akan bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Nah, ini mumpung urip iki wis dihabis-habiskan berfoya-foya di kehidupan dunia ini, mumpung dia masih ada di dunia ini, karena suatu saat dia akan bertanggung jawab. Yang dimaksud di sini di ayat ini asbabnya adalah orang-orang Yahudi. Tapi tidak mesti orang-orang Yahudi, karena ini sudah ditulis di Al-Qur'an, ini berlaku umum. Yawaddu, menginginkan, ahaduhum, masing-masing mereka atau salah seorang di antara mereka menginginkan,
atau masing-masing mereka ingin lau yu'ammar, sekiranya diberi umur alfasanatin, 1000 tahun. Masing-masing mereka menginginkan, atau salah seorang dari mereka menginginkan, andaikan dia diberikan umur 1000 tahun. Luar biasa, ini penyakit. Kalau sekarang kan kita takutnya pada COVID nih ya. Nah, ini jauh lebih parah ini daripada penyakit yang kayak gitu. Nah, 2 penyakit ini akan menjangkiti manusia akhir zaman. Yang pertama adalah ahrosan nasi ala hayatin, rakus terhadap kehidupan dunia. Yang kedua, andaikan diberi umur panjang, atau dengan bahasa lainnya apa? Takut kepada kematian. Ini 2 penyakit yang luar biasa parahnya. Rakus terhadap kehidupan dunia dan takut kepada kematian. Harus dihilangkan ya, harus dihilangkan ini 2 penyakit ini, harus dilawan. Karena ini penyakit yang akan menjangkiti manusia akhir zaman. Wa ma huwa, tidaklah dia bimuzahzihihi, yang akan melepaskan atau akan menjauhkan minal azabi, dari azab. Nah, jadi 2 hal ini, harta benda yang kita kumpulkan di dunia atau diberikan umur panjang, tidak akan bisa melepaskan, tidak akan bisa menjauhkan dari azab ayyu ammar, walaupun diberi umur panjang. Sebetulnya bukan masalah umur panjang dan harta yang banyak ya bagi kita, tapi harta yang barokah dan umur yang barokah. Panjang umur kalau nggak berkah ya buat apa, kan gitu. Ya memang yang bagus ya panjang umur dan barokah, kan gitu ya. Berkah yang penting. Apa berkah itu? Berkah itu adalah di dalam hal itu ada kebaikan yang banyak dan terus bertambah kebaikan itu. Itu namanya berkah. Makanya kita setiap saat itu harus memohon sangat dianjurkan untuk memohon berkah, termasuk dari majelis ini. Majelis ini mudah-mudahan selalu diberkahi. Makanya saya selalu berdoa itu biar apa? Biar dari majelis ini kita tidak hanya mendengar, kita tidak hanya membaca, tapi kita bisa melaksanakan, menambah diri kita itu lebih baik gitu, dari hari ke hari. Wallahu basirun, dan Allah Maha melihat bima ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Untuk pagi ini kita tidak baca satu-satu ya, tapi tadi kita kan sudah baca bersama. Mudah-mudahan setiap huruf demi huruf, kata demi kata kita mendapatkan barokahnya, kita mendapatkan pahalanya, dan menjadi obat bagi penyakit-penyakit kita. Karena apa? Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, sekarang silakan dimatikan mikrofonnya semuanya. Kata Allah, wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan telah diturunkan dari Al-Qur'an ma huwa shifaa'un, untuk sebagai obat, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan setiap ayat, setiap huruf, setiap kata itu menjadi obat bagi penyakit-penyakit kita, khususnya bagi penyakit jiwa kita ini, yaitu rakus kepada dunia dan takut kepada kematian. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi obat ini yang kita baca ini. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, barang siapa yang tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran, maka jangan berharap kesembuhan untuk selama-lamanya. Luar biasa. Masya Allah, ini perkataan ulama ya, bukan perkataan Rasulullah. Tapi artinya Ibnul Qayyim itu ingin mengatakan bahwa pada ayat-ayat Al-Quran itu betul-betul sebagai obat yang mujarab. Betul-betul sebagai obat yang mujarab. Makanya hari demi hari kita jangan lepas dari Al-Quran. Minimal 1 ayat kita baca. Nah, ini kita tiap minggu baca Al-Quran paling enggak 1 ayat. Takut kepada takut kepada kematian dan rakus kepada dunia, ini merupakan penyakit umat akhir zaman, kata Rasulullah.
Diriwayatkan dari Jarir bin Laits di dalam kitabnya Al-Ilajul Quran karya Dr. Muslih Muhammad, dituliskan sebuah kisah di zaman Nabi Isa. Suatu hari seorang laki-laki menemani Nabi Isa. Singkat ceritanya, mereka pun berdua pergi dan berhenti di tepian sungai. Lalu keduanya duduk dan makan. Dikala itu ada 3 buah roti. Mereka pun makan 2 roti, sehingga tersisa 1 roti. Dikarenakan suatu keperluan, Nabi Isa lalu menuju sebuah sungai untuk minum. Dan ketika kembali, beliau melihat roti yang tersisa tadi itu tidak ada. Beliau pun bertanya kepada lelaki yang menemaninya, "Siapa yang mengambil roti itu?" Jawab lelaki itu, "Enggak tahu." Seakan dia tidak bersalah. Lalu keduanya pergi melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka melihat seekor rusa betina dan 2 anaknya. Kemudian Nabi Isa memanggil salah satunya, lalu disembelih dan memanggangnya. Kemudian makanlah mereka berdua. Setelah itu beliau Nabi Isa berkata kepada rusa yang telah dipanggang tadi, "Bangkitlah kamu dengan izin Allah." Kemudian rusa itu pun hidup kembali dan berkata kepada lelaki itu, "Aku bertanya kepadamu, demi zat yang memperlihatkan ayat ini kepadamu, siapa yang mengambil roti itu?" Lelaki itu pun kembali menjawab, "Enggak tahu." Keduanya pun kemudian beranjak pergi kembali dan berhenti di sebuah tepi danau. Kemudian Nabi Isa menggandeng tangan lelaki itu dan mereka berdua berjalan di atas air. Sesampainya di seberang danau, Nabi Isa bertanya kepada laki-laki itu, "Aku bertanya lagi kepadamu, demi zat yang memperlihatkan ayat ini kepadamu." Maksudnya memperlihatkan mukjizat bisa berjalan di atas air. "Siapa yang mengambil roti itu?" Lelaki itu pun menjawab, "Tidak tahu." Keduanya pun kembali pergi dan berhenti di suatu tempat, berhenti di suatu dataran. Kemudian Nabi Isa mengumpulkan tanah dan debu dan berkata, "Jadilah emas dengan izin Allah." Maka tanah dan debu itu berubah seketika menjadi emas. Lalu Nabi Isa pun membaginya menjadi 3 bagian dan berkata, "Sepertiga untukku, sepertiga bagian untukmu, dan sepertiga bagian lagi untuk yang mengambil roti itu." Kemudian lelaki itu sontak berkata, "Akulah yang mengambil roti itu." Mendengar hal itu, maka Nabi Isa berkata, "Ya sudah, kalau begitu semuanya untukmu. Semua emas ini untukmu." Nabi Isa dan lelaki itu pun berpisah. Lelaki itu pun pergi sendirian dan bertemu dengan 2 orang lelaki di sebuah padang pasir. Melihat emas yang cukup banyak yang dibawa oleh laki-laki itu, 2 lelaki itu bermaksud untuk merampasnya. Namun dengan cerdiknya, lelaki yang membawa emas itu berkata, "Jangan, kita bagi 3 saja emas ini. Sekarang 1 orang silahkan pergi ke pasar untuk membeli makanan." Kemudian 1 orang pun di antara mereka bergegas pergi ke pasar untuk membeli makanan. Tidak lama, lelaki yang membawa emas itu berkata kepada lelaki yang menemaninya, "Untuk apa kita membagi emas dengan dia? Lebih baik buat kita berdua saja." Lelaki itu pun berkata, "Betul juga ya pendapatmu, tetapi bagaimana caranya?" Lelaki itu kemudian menjawab, "Kita bunuh saja dia ketika dia datang dari pasar." Di lain pihak, lelaki yang pergi ke pasar berpikir, "Buat apa ya emas itu dibagi dengan mereka?
kan lebih baik kuracuni saja makanan ini, lalu kubunuh mereka berdua, agar emas itu menjadi milikku semuanya, kata lelaki yang pergi ke pasar untuk membeli makanan. Setelah bertemu, kedua lelaki itu langsung membunuh lelaki yang membawa makanan dari pasar. Kemudian kedua lelaki itu memakan makanan yang telah diracuni, sehingga semuanya mati dan tinggallah emas itu tergeletak di padang pasir. Kemudian Nabi Isa melintas di tempat itu dengan para sahabatnya. Di dalam Al-Quran, para sahabat atau para pendukung Nabi Isa yang setia itu disebut dengan kaum Al-Hawariyun, dan berkata kepada mereka, inilah dunia, maka waspadalah kalian terhadapnya. Ini sepenggal kisah di dalam atau yang diriwayatkan oleh Jarir bin Laith. Jadi orang yang tamak itu memang tidak akan pernah puas dengan yang namanya harta. Padahal tadi sudah dibagi 3, tetap saja nggak puas kalau nggak dimiliki semuanya. Seperti diumpamakan seekor kera yang mendapatkan pisang yang berhamburan. Coba kita lihat kera, kedua tangannya penuh, maka kalau dikasih pisang lagi bagaimana? Taruh di mulutnya. Kalau tangan sama mulutnya penuh, dikasih pisang, masih mau nggak? Masih mau. Dipegang sama kakinya. Jadi penuh semuanya, mulutnya penuh, tangannya penuh, kakinya juga penuh. Itu kera. Makanya di dalam Al-Quran itu orang-orang Yahudi yang sebagai asbabun nuzul dari ayat yang kita baca tadi dikutuk menjadi kera. Karena saking rakusnya terhadap dunia. Dilarang untuk apa? Bekerja pada hari Sabtu, karena hari Sabtu itu hari mulia bagi mereka. Apa yang mereka lakukan? Tetap mancing ikan aja kan? Tetap mancing ikan. Padahal udah dilarang bekerja. Ya gak mancing pada hari Sabtu memang. Cuma dia memasang jebakan bagi ikan mungkin di hari Jumatnya, supaya bisa dapat ikan pada hari Sabtunya. Karena hari Sabtu itu banyak ikan di waktu itu. Itu godaannya. Nah, hati-hati kita juga pada hari Jumat. Hati-hati. Jangan sampai melalaikan hari Jumat. Al-hirsu atau at-tama'u. Tomak atau bahasa lainnya apa? Rakus, serakah. Kalau bahasa Jawanya itu geragas, murko itu bahasa Jawanya. Didefinisikan adalah suatu sifat yang tidak akan pernah merasa puas terhadap sesuatu yang dimilikinya, atau keinginan untuk selalu memperoleh atau mendapatkan sesuatu sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Saya mencatat ada 3 sebab yang membuat seseorang menjadi tamak. Yang pertama adalah dia melihat dunia ini dengan pandangan yang indah. Dia melihat dunia ini dengan pandangan yang indah. Yang kedua, menilai kemuliaan dengan dunia. Menilai kemuliaan dengan dunia. Misalnya dengan kedudukannya, dengan pangkatnya, karena banyak hartanya. Kalau orang sudah seperti itu dinilai mulia oleh manusia. Ini yang menyebabkan orang itu menjadi serakah. Nah, kalau kita bertemu dengan teman kita yang udah lama gak jumpa, apa yang kita biasanya tanyakan kepada dia? Kerja nang di saiki, ya kan? Kita selalu mengukur manusia itu dengan hal-hal seperti itu. Kerja nang di, anakmu piro gitu. Ditanyakan hal-hal kayak gitu. Kalau di budaya Arab yang saya dengar, itu katanya aib. Bertanya seperti itu adalah aib. Mestinya tanyakan saja gimana kabarnya, baik. Nah, gimana sekarang hafalannya, gimana sholat malamnya. Mestinya hal-hal gitu yang kita tanyakan. Kita mesti bertanyanya itu hal-hal dunia. Nah, pangkatnya, hartanya, dan lain-lainnya. Kemudian merasa hidupnya tidak bernilai jika tidak memiliki harta. Padahal harta itu kan cuma titipan. Harta kalau kita meninggal, kalau kita mati, nggak kita bawa semuanya. Apa yang kita bawa? Cuma nggak ada yang kita bawa. Kain kafan pun yang kita bawa itu juga tidak bisa menjadi penolong. Tidak bisa ya lama-lama kan hancur gitu aja. Nggak ada yang kita bawa ke akhirat nanti. Yang kita bawa ya cuma amal baik kita. Harta yang kita bawa yang
kita sedekahkan. Nah, orang yang tamak itu nggak mau bersedekah, itu takut hartanya berkurang. Ini ada beberapa catatan terkait tamak. Yang pertama, orang yang tamak itu selalu merasa harta yang dimilikinya selalu kurang, sehingga ia sulit sekali untuk bersyukur. Yang kedua, ia tidak pernah merasa cukup, sehingga ia selalu ingin menambah apa yang dia miliki. Yang ketiga, tamak merupakan suatu penyakit hati yang tidak pernah istiqomah kepada anugerah Allah, sehingga jiwanya selalu gelisah, hendak begini dan begitu, ingin ini, ingin itu. Orang yang tamak selalu ingin memborong benda-benda dan mengumpulkannya di rumahnya, sehingga ia beli ini dan itu dan akhirnya tidak berguna atau tidak bermanfaat. Berikutnya adalah ciri-ciri orang tamak, mungkin juga bisa menjadi sebab, bisa juga menjadi akibat dari ciri-ciri ini, atau juga bisa menjadi tips untuk menghindari atau untuk menjauhkan diri kita dari tamak. Yang pertama, orang yang tamak itu sangat mencintai sesuatu atau benda yang dimiliki atau dunia yang dimiliki. Yang kedua, terlalu bersemangat dalam mencari harta benda atau dalam mencari dunia. Kalau bahasa sekarang apa itu namanya? Gila kerja ya. Pokoknya nggak ada waktu selain kerja. Pokoknya kerja tok isinya ya. Siang dari pagi sampai sore bahkan malam itu kerja saja. Nah, kalau zaman dahulu itu siang kerja, kalau malam menghitung perolehannya. Itu kalau zaman dahulu dimaksud cinta dunia, keduniaan itu kayak gitu. Kalau sekarang enggak. Siang malam kerja. Saya di proyek itu siang hari kerja, malam hari juga kerja nunggu orang aspal gitu. Makanya kita harus pandai-pandai. Dunia itu sudah disetting seperti ini oleh orang-orang sekuler, sehingga model kerjanya menjadi seperti ini. Makanya kita pandai-pandai membelokkan atau meluruskan segala sesuatu tindakan kita atau ketika kita kerja agar menjadi amal ibadah. Mungkin sambil bekerja hafalan satu ayat atau gitu, baca Quran, berzikir kalau nggak hafal ayat-ayat yang banyak. Pokoknya jangan lepas lah, akhiratnya jangan sampai tertinggal atau menjadi sedikit. Berikutnya, orang yang tamak itu berat mengeluarkan atau membelanjakan hartanya khususnya untuk agama. Yang keempat, semua perbuatannya bergantung kepada balasan. Semua perbuatannya selalu bertendensi dengan materi. Itu orang yang tamak. Yang kelima, tidak memikirkan urusan akhirat. Yang keenam, tidak beriman kepada qada dan qadar. Itu orang tamak. Makanya dia perbuatannya seperti itu. Tidak terima dengan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Yang ketujuh, tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dicapainya. Yang kedelapan, kurang menghargai pemberian orang jika tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi kalau diberi orang diberi hadiah mungkin sama orang, harganya mungkin murah ya dibanding dengan gaya hidupnya. Kalau baju mungkin nggak digawe nggak ada terima kasihnya khususnya pada Allah. Kurang menghargai pemberian orang. Yang kesembilan, tidak mau hartanya berkurang sedikit pun, atau ini menjadi penyebab kikir. Yang kesepuluh, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini orang yang tamak, tidak terima dengan yang dia miliki, ingin memiliki yang dimiliki orang lain. Yang ke-11, tidak mensyukuri nikmat yang telah dia miliki. Jadi susah untuk bersyukur orang yang tamak ini. Yang ke-12, tidak memiliki prioritas di dalam penggunaan keuangan. Jadi enggak memiliki tujuan dalam penggunaan keuangan, tidak memiliki prioritas. Semua ingin dibeli. Membelinya itu bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin gitu. Karena keinginan. Akhirnya enggak termanfaatkan pada akhirnya. Ini beberapa hal yang terkait sama tamak. Berikutnya,
dalil-dalil tentang serakah, dalil-dalil tentang toma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, "Unduru ila man asfala minkum." Lihatlah oleh kalian kepada orang yang berada di bawah kalian di dalam hal dunia ini maksudnya. Wala tamduru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat terhadap orang yang berada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena yang demikian itu lebih layak bagi kalian agar tidak memandang hina nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Lihatlah kepada yang ada di bawah kita, jangan melihat kepada orang yang ada di atas kita. Lihatlah yang berada di bawah kita. Misalkan kita punya sepeda motor, jangan melihat orang yang punya mobil lah. Ya, nggak ada syukurnya nanti. Lihatlah yang kemana-mana masih bawa sepeda ontel. Aku alhamdulillah so dua sepeda. Itu temanku masih kemana-mana pakai sepeda ontel. Punya sepeda ontel gitu. Ya, jangan melihat kepada orang yang punya sepeda motor. Lihatlah orang yang berjalan kaki. Sehingga syukur terus gitu. Dan kalau melihat kepada yang ada di atas kita, yang lebih kaya dari kita, yang gak ada syukurnya nanti. Nah, ini caranya. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat 19 sampai 20. Wa ta'kulunat turasa aklal lamma. Kalian memakan harta pusaka orang-orang lemah dengan cara serakah, tidak peduli halal haramnya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Di dalam surah Al-Adiyat ayat 8 Allah berfirman juga, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cinta manusia kepada harta benda benar-benar berlebihan. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin." Sungguh seandainya anak Adam mempunyai emas satu lembah, ahabba an yakuna lahu wadiyani. Niscaya ia sangat ingin mempunyai lagi satu lembah emas sehingga menjadi dua lembah. Walay yamla afamahu illat turab. Tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kalau sudah mati maksudnya. Dia ingin terus bertambah, enggak puas dengan satu lembah, dua lembah, ingin bertambah terus sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah, artinya mati. Wa yatubullahu ala man taba. Allah akan ampuni orang-orang yang bertaubat. Bertaubatlah, jangan serakah, jangan rakus, jangan tomak sebelum kita disumpal mulut kita dengan tanah oleh Allah, artinya mati, kematiannya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, muhibbud dunya la yanfakku min thalasin. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari tiga perkara. Yang pertama, hammun lazimun, kegelisahan yang terus menerus. Wa ta'abbun daimun, keletihan yang tiada henti. Wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan yang tidak pernah berujung. Ini bagi para pecinta dunia, kata Ibnul Qayyim, tidak akan terlepas dari tiga perkara. Kegelisahan yang terus menerus, keletihan yang tiada henti, dan penyesalan yang tiada berujung. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, saya baca artinya saja, sudah siang ya. Sungguh kalian akan berambisi kepada kepemimpinan, dan hal itu nantinya akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Maka kenikmatan seperti bayi yang menyusu kepada ibunya, dan kejelekan seperti bayi yang disapih dari ibunya. Ini dalam hal jabatan. Dalam hal jabatan manusia itu seperti ini. Ketika dia mendapatkan jabatan itu,
dia seperti bayi yang menyusu pada ibunya. Ketika pensiun atau ketika dia sudah tidak menjabat lagi, dia seperti bayi yang disapih, seperti bayi yang disapih oleh ibunya. Stres gitu. Kemudian berikutnya adalah macam-macam tomak. Abdul Wahid bin Zaid membagi tomak itu menjadi dua, yaitu tamak yang haram dan tamak yang halal. Tamak yang haram jelas yaitu tamak kepada dunia, haram hukumnya. Tamak yang halal yaitu tamak terhadap ketaatan kepada Allah. Tamak dalam meraih pahala dan ampunan Allah, tiada henti memohon ampunan. Nah, misalnya juga ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita tamak juga untuk meraih Lailatul Qadar sampai-sampai kita nggak tidur. Nah, itu nggak apa-apa, itu tamak yang bagus itu. Semua manusia itu mempunyai tabiat, mempunyai potensi tamak. Tidak bisa dihilangkan tamak itu. Cuma tamak kepada yang mana itu saja. Kalau tamak kepada dunia itu haram, sedangkan kalau tamak untuk meraih ampunan dan pahala dari Allah, maka itu adalah dianjurkan. Artinya baik ya. Tamak terhadap rahmat Allah. Ya, kalau kita dikasih rezeki sama Allah, memohon supaya rezeki itu selalu diberkahi, ditambah terus keberkahannya oleh Allah. Ini ada nasihat dari Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Hakim, semakin tua anak manusia, dia tetap muda di dalam dua hal, yaitu dalam hal harta dan dalam hal umur, yaitu cinta kepada harta, inginnya kepada harta, dan takutnya kepada kematian atau ingin panjang umur, itu tetap muda dia, meskipun usianya sudah tua. Hari kiamat semakin dekat, kata Rasulullah, tidak bertambah kemauan manusia kepada dunia, melainkan semakin rakus, dan tidak bertambah kedekatan mereka kepada Allah, melainkan dia semakin jauh. Hadis riwayat Al-Hakim. Allah berfirman di dalam surah Al-Qiyamah, bal yuridul insan liyafjura amamah. Manusia itu selalu ingin mengedepankan maksiat. Sa'id bin Jubair berkata di dalam menafsirkan ayat ini, bahwa manusia itu cepat berbuat dosa dan menunda-nunda taubat. Mereka mengatakan, saya akan bertaubat, saya akan berbuat baik, tapi tidak mereka lakukan. Hingga akhirnya kematian pun datang menghampiri mereka pada saat kondisi mereka dalam kondisi paling jelek dan ketika paling buruk amalannya. Manusia sangat tamak dan rakus kepada harta dan jabatan. Meskipun hartanya melimpah ruah, ia akan tetap berambisi untuk menambahnya dan mengumpulkannya. Meskipun jabatan sudah berhasil diraihnya, ia akan tetap berambisi untuk mendapat jabatan yang lebih tinggi. Kalau dia sudah dapat, dia akan berusaha mempertahankan jabatan itu supaya tidak hilang. Coba lihat para kalau pilkada atau ketika kepala daerah, kalau udah nggak bisa jabat lagi istrinya dipromosikan supaya menggantikan jabatannya, kan gitu. Kalau nggak bisa istrinya, anaknya, kan begitu terus menerus. Itu namanya gila jabatan, gila harta dan gila jabatan. Itulah tabiat manusia atau penyakit manusia yang menjangkiti manusia akhir zaman. Tidak ada yang dapat mencegah keserakahan manusia itu kecuali hanya kematian. Oleh karena itu manusia diperintah untuk bertaubat di dalam ayat yang kita baca tadi, untuk bertaubat dari ketamahan dan keserakahannya. Kita sering baca surah At-Takasur, Alhaakumut Takasur, dan seterusnya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu tahu dengan yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian
kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan yang telah kamu terima di dunia ini. Penggila harta dan pecinta dunia yang lebih mengutamakan dunia adalah orang yang paling jahil dan paling bodoh. Ia lebih mengutamakan hayalan daripada kenyataan. Ia lebih mengutamakan tidur daripada terjaga. Ia lebih mengutamakan bayang-bayang yang segera akan hilang daripada kenikmatan yang kekal di akhirat nanti. Ia telah menukar kehidupan yang abadi dan nyaman dengan kehidupan yang tidak lebih dari sekedar mimpi dan kesemuan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Umar bin Khattab mengajarkan doa kepada kita di dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah agar dijauhkan dari sifat serakah ini. Allahumma ja'al ghina'i fi qalbi wa raghibni fi ma 'indak. Ya Allah, jadikan kekayaan di dalam hatiku ini. Senangkan aku terhadap sesuatu yang ada di sisimu. Wa barik li fi ma razaqtani wa aghnini mimma harramta alayya. Berkailah rizki yang telah engkau berikan kepadaku dan cukupkanlah aku dari sesuatu yang engkau halangi dariku. Saya kira begitu ya tentang topik ini. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali? Mudah-mudahan pelajaran kita pagi ini betul-betul merasuk ke dalam jiwa kita. Nasihat itu adalah obat. Meskipun kadang-kadang kita dinasihati oleh orang lain itu nggak enak. Nggak ada nasihat yang enak, rasanya itu nggak ada. Nah, karena nasihat itu adalah obat. Obat itu rata-rata rasanya pahit, kecuali obatnya anak kecil yang diberi perasa itu. Rata-rata obat itu pahit rasanya. Mudah-mudahan kajian pagi ini menjadi nasihat. Nasihat bagi saya yang banyak ngomong dari awal sampai akhir. Dan nasihat bagi kita semuanya supaya tidak menjadi, supaya bisa mengendalikan sifat manusia yang tamak ini, yang terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada kematian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Yang lagi sakit, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.